Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah senantiasa tetap memberikan kepada kita semua. Kesempatan yang Allah berikan ini tidaklah kepada semua hambanya yang diberikan. Terutama kita yang berhadir di rumah Allah ini, diberikannya nikmat, rahmat, beserta hidayahnya. Dalam rangka Allah berikan semuanya itu kepada kita, tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menyuruh kita untuk bertakaru ilallah, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian selawat beserta salam tetap kita doakan juga kepada Allah, semoga beliau sampaikan syafaatnya buat uswatun hasanah kita, buat pemimpin kita, suri tauladan yang baik, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam wasiat, khatib selalu mengajak serta menghimbau kepada kita semua, marilah kita selalu untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebetul-betulnya. Kita jalankan kehidupan ini, kita jalankan semua amanah Allah ini penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Sebaliknya juga demikian, kita tinggalkan larangan-larangan yang dibenci oleh Allah atau dilarang oleh Allah, juga penuh dengan keikhlasan dan kesabaran yang mendalam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu potong ayat telah khatib bacakan pada awal khutbah tadinya, terdapat di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-71. Allah mengatakan kepada kita semua, dan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan
sebahagian mereka itu menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Kemudian mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian mereka tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan ayat ini, maka pembicaraan kita kali ini diberi judul, yakninya 4 macam janji Allah yang diutarakan di dalam Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jika kita berbicara masalah janji yang Allah berikan, yang Allah katakan, yang Allah utarakan terhadap kita semua hamba-Nya yang beriman. Sungguh dari dahulunya, dari mulai dunia ini terbentang sampai saat ini, Allah tidak pernah mungkir dengan janjinya, tidak pernah bohong dengan janjinya ataupun khianat dengan janjinya. Allah salah satunya yang selalu menepati janjinya. Salah satunya janji Allah itu terdapat di dalam surah At-Taubah, kemudian didukung oleh berbagai surat yang lainnya, yang insya Allah ini yang akan menjadi topik dari khutbah kita pada kali ini, di mana Allah mengatakan kepada kita semua. Maksud Allah mengatakan di surah At-Taubah ayat 9, ayat yang ke-71 ini, bahwasanya mereka bagi kita orang-orang beriman yang mau ikhlas karena Allah, mengajak, menghimbau saudara-saudara kita untuk selalu mengerjakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita tetap mengajak mereka untuk mendirikan solat, membayarkan zakat. Maka janji Allah kepada kita semua, sementara kita tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah mengatakan akan diberi rahmat sebanyak-banyaknya dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian penjabaran dari ayat ini, 4 macam janji Allah yang diutarakan di dalam Al-Quran sebagai pendukung dari surah At-Taubah ayat 71 ini. Pertama sekali terdapat di dalam surah At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Apa kata Allah kepada kita semua di dalam janjinya? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini janji Allah yang pertama yang disediakan, tidak akan pernah Allah ingkari dan tidak pernah Allah akan khianati terhadap hamba-Nya. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Kalau kita diberi rahmat oleh Allah, fazkuruni azkurkum. Jika kamu, kata Allah, ingat kepadaku, dalam artian ingat kepada Allah, washkuruli wala takfurun, maka Allah juga akan ingat kepada kita yang selalu mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat, kunci pertama Allah menyatakan dengan gamblangnya. Allah selalu menyebutkan bagi kita hamba-Nya yang beriman maupun tidak beriman, selagi kita manusia, ingat kepada Allah dalam artian menjalankan perintah-Nya. Maka janji Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Kemudian kita akan diberikannya semacam hadiah sebagai bukti kita ingat kepada Allah,
dimudahkannya segala urusan kita oleh Allah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ini janji Allah yang pertama yang Allah utarakan terhadap kita semua. Jika kita ingat kepada Allah dalam artian Allah juga akan ingat kepada kita semua. Tetapi di lapangan sangat banyak ditemukan bahwasanya sebagian kita ingat kepada Allah hanya di waktu sempit. Ketika berada waktu kita lapang, malah kita lupa terhadap Allah. Salah satu contohnya, mendapat rahmat ataupun mendapat rezeki atau mendapat kesempatan, Allah jauh daripada kita. Padahal rezeki ataupun rahmat itu Allah yang memberikan kepada kita. Dilancarkannya usaha kita, diberikannya kita nikmat berlebihan, itu semua Allah yang mengizinkan kepada kita semua. Tetapi kita malah lupa kepada Allah. Namun sebaliknya, apabila kita mendapat kesempitan, mendapat cobaan, sakit dan sebagainya, ini baru kita ingat dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Manusia yang semacam ini, kata Allah, tidak akan pernah didengar kata-katanya oleh Allah. Apabila mereka itu ingat dengan Allah di waktu sempitnya, di waktu mereka sakit hanya butuh Allah, Allah juga akan melupakan dia di saat mereka ingat ketika mereka sakit dan ketika waktu sempitnya. Ini Allah mengutarakan kepada kita. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang selalu ingat kepadanya di mana saja kita berada, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong hambanya yang beriman. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Mu'minun, dalam istilah lainnya surat Al-Ghafir, surah Al-Mu'min maksudnya, yakninya ayat yang ke-60. Apa kata Allah di sini juga menegaskan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Juga janji Allah. Apa di sini maksudnya? Dalam bahasa kitanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Insyaallah aku akan tepati janjiku, akan dikabulkan sesuai permintaanmu. Tapi dalam tanda petik, Allah mau mengabulkan keinginan kita, Allah mau memberikan maksud dan tujuan kita, tentu dalam artian kita jalankan semua perintah Allah dan kita ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tepat waktu menjalankan ibadah, bukan di akhir-akhir waktu. Maka hamba yang semacam ini maka akan didengarkan oleh Allah ketika dia meminta. Ud'uni, Allah berjanji astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Ini janji Allah yang kedua. Kemudian dalam surah lain, Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-33, juga masih janji Allah kepada kita. Apa kata Allah kepada kita? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kata Allah kepada kita. Apa dalam bahasa kitanya? Yakninya di antara mereka, selagi mereka itu masih memohon ampun, maka kata Allah, wahum yastaghfirun, selagi mau mereka minta ampun karena kesalahan, kekhilafan yang mereka lakukan, mereka cepat bertaubat minta ampun, wahum yastaghfirun, aku pasti akan memberikan ampunan kepadanya. Tapi beda lagi di lapangan kita temui. Sekarang ini di daerah kita, bahkan di negara kita, bangga dengan kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan bangga mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan kesehariannya. Na'udzubillahi min zalik. Mereka yang semacam ini ditempatkan oleh Allah di kerak-keraknya neraka nantinya. Mereka bangga, senang dengan berbuat dosa. Maka orang yang semacam ini, kata Allah, janjinya akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah, di tempat kerak-keraknya. Neraka paling bawah sekali dari neraka jahanam itu ialah kerak-keraknya neraka. Karena kita bangga dan sombong
dengan berbuat dosa di atas dunia ini. Kemudian yang terakhir di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-7, Allah katakan kepada kita semua, la isyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna aziba lasyadid. Ini Allah juga berjanji dalam dua kalimat ini. Apa janji Allah yang pertama sini, kemudian pernyataan Allah yang kedua. Pertama, la isyakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dalam artian diberinya kita rezeki sedikit demi sedikit, kita syukuri. Kita tetap beribadah, ikhlas bekerja karena Allah, tidak mengumpat dan tidak merasa sukzon buruk kepada Allah. Terus kita mengeluarkan aura kesabaran, aura keikhlasan karena Allah, maka kita akan ditambah nikmat oleh Allah dengan rezeki yang tidak kita sangka, dengan pintu yang tidak kita duga-duga. Allah berikan rezeki kepada kita, baik dari langit maupun datangnya dari bumi. Tetapi di penghujung ayat ini Allah katakan dengan marahnya Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur nikmat, aku tidak akan segan-segan, kata Allah, mencabut nikmat yang ada pada dirimu itu, kemudian aku akan tukar dengan azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Kalau yang semacam ini Allah marah menyatakannya kepada kita, berarti kita termasuk manusia laknat yang suatu saat nanti Allah rendam, Allah hukum kita dalam nerakahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hambanya yang dihukum oleh Allah, yang diberikan ganjaran karena berbuat dosa, tetapi kita diberikannya sifat pemaaf oleh Allah dan dimasukkannya sebagai penduduk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja khutbah kita pada kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.